Bapak Ibu, duduknya berpasangan. Angkat tangan. Oke, kita mainkan sedikit ya. Kita main sedikit. Saya ingin tanya, ya. Yang berpasangan angkat tangan begini. Nanti kalau saya kasih pertanyaan, kalau itu adalah saya. Tapi kalau itu adalah dia, tunjuk istrinya. Oke? Ada dua-duanya lah. Mungkin kalau suami istri dua-duanya angkat, Bapak Ibu satpam ya kerjanya. Oke, angkat tangan lagi. Coba cek lagi. Kalau Anda berkata bahwa Anda adalah ya saya, ya angkat tangan. Mungkin ditunjuk oleh istri juga nggak apa-apa, ya lihat. Siapa di rumah banyak menghabiskan waktu di HP? Bagus. Cek lagi. Siapa yang di rumah banyak tidak bijaksana dalam pengeluaran keuangan? Alias banyak belanja. Ada beberapa istrinya. Oke, tidak apa-apa. Oke, terakhir, siapa yang di rumah paling sering ngajak berdoa? Jengkelin teman saya. Karena ada ketidakjujuran, pertanyaan lagi. Siapa yang di rumah tadi kan mengajak berdoa? Siapa yang di rumah sering mengajak berdosa? Saya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sebuah keluarga cinta seringkali terkikis. Seringkali cinta itu begitu berat dipertahankan pada saat ada tugas-tugas kehidupan yang harus saya hadapi. Istri punya tugas hari-hari untuk bekerja, dan suami bertugas apa? Bekerja. Maka itu workshop, seperti workshop. Laki-laki work, istri shop. Setuju ibu-ibu? Setuju. Saya lebih baik setuju dengan ibu-ibu, lebih aman. Karena kalau saya damai dengan ibu-ibu, pastoran sejahtera. Jarang bapak-bapak datang, Romo. Makanan Romo, enggak pernah. Bapak-bapak datang, apa Romo? Ini kabarin Romo. Jadi saudaraku yang terkasih, di dalam hidup perkawinan, sekali lagi ada dua peran yang harus dimainkan. Satu sisi, ekonomi keluarga harus jalan. Di sisi lain, anak-anak pun butuh perhatian. Istriku pun butuh perhatian. Saya sering mengingatkan bahwa dalam keluarga, lihat, suami kerja, apalagi kalau dua-duanya bekerja. Suami pergi dari rumah semangat karena baterainya masih full. Istri pergi kerja dari rumah semangat, baterainya masih full. Anak-anak pun sekolah, baterainya masih full. Pulang ke rumah, lowbat. Tidak salah kalau di rumah konslet. Hal kecil pun bisa menjadi masalah. Menjadi masalah. Suami tiba-tiba pulang, wangi, parfum. Kamu wangi ya? Habis memeluk siapa? Sudah pasti pikirannya kemana-mana. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau di mall itu kan selalu ada SPD yang semprot. Jadi lihat dalam perkawinan,
Sering terjadi kita karena sudah capek, karena sudah kesel, akhirnya apa? Toleransinya sedikit, salah sedikit aja kepicu jadi masalah besar. Maka mari kita lihat, kalau perkawinan itu orang bikin itu, Mas, makanya. Bu, kemarin saya udah naik mobil sendiri, uangku ketinggalan, pas-pasan. Lah saya kan lapar toh, masuk rest area ke restoran Padang, hanya makan apa? Kikil kuah banyak. Sekarang kikil cuma 25.000, nasinya 5.000. Terus, Pak, teh? Enggak, gimana sih? Enggak minum, Pak, udah cukup. Hemat ya, Pak, pas-pasan. Makanlah saya nasi Padang itu pelan-pelan, penuh kenikmatan dan penghayatan. Pas hampir selesai, tiba-tiba ada satu keluarga jalan begitu saja di depan saya. Ibunya tuh ngeliatin saya beberapa kali. Lalu setelah saya makan, ibunya tersenyum, maaf, Romo Eko ya? Itu foto, setelah foto selesai, mereka, mari Romo terima kasih untuk keluarga, makanlah di pojok. Saya selesai cuci tangan, lalu saya pamitan, Bu monggo, mari Romo. Ya, terima kasih. Bu berapa? Sudah dibayar. Nama siapa? Nama ibu itu. Tahu gitu saya pesan. Maka kemarin saya ke restoran Padang, senyum-senyum, ada yang kenal nggak? Saya pesan banyak, tidak ada orang Katolik, semuanya Muslim yang ada di pos restoran Padang itu. Ya bayar dewe. Bapak Ibu, lihat, kalau perkawinan begitu berat, kalau perkawinan sudah tidak ada matchingnya, tadi aja lihat siapa istrinya Bagong itu? Limbo ngomong telinga, Bagong ngomong kuping. Pokoknya hal kecil pun tadi bisa diributkan. Banyak setelah perkawinan kita mencari kesalahan pasangan, bukan kebaikan pasangan. Dibuat-buat, bahkan kita pun ngomong selalu menyakitkan hati pasangan. Selalu dihina. Saya pernah di sebuah tempat resepsi, ketemu seorang bapak, Pak, dengan siapa? Dengan Ibu Romo. Mana? Tuh. Yang mana, Pak? Itu yang dekat tiang, kayak tiang juga tuh gendut. Lalu ibunya melihat kepada kita, terus bapaknya, hei, Romo, datanglah, itu padahal cuma dari pojok sini sampai kita nunggu 5 menit, saudara-saudara. Karena susahnya dia memilih antara orang-orang. Dan setelah sampai, kita foto. Dan Anda tahu, ibu-ibu toh, setelah foto pasti dilihat hasilnya. Siapa yang akan dia lihat pertama-tama? Dirinya sendiri. Dan ibu itu berkata, orang-orang itu rapi. Ulangi Romo, ulangi. Saya dengan bapaknya teman. Kedua kali, apa yang terjadi? Ibu-ibu itu ya, kurang pas. Bapaknya udah emosi, lalu saya pegang, sabar. Istri suaminya berkata apa? Romo baru sekarang, saya sampai mati. Lalu saya berkata, salam Maria. Lalu kita akhirnya foto dan ibu itu puas. Yes, iki sing ape. Terus bapaknya ngomong, ukurannya ape ki opo? Aku langsing. Lalu bapaknya tuh lihat foto, Romonya blur mah, ora apa-apa. Lalu setelah itu saya tinggalkan suami istri itu dan berkata kepada suami, Pak, resakno.
Saudara, tragisnya dalam sebuah perkawinan, kita begitu mudah untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Kita begitu mudah untuk mengungkapkan kejengkelan pada pasangan kita. Macam biru, Mbak. Tetapi kita sulit sekali untuk apa? Mengakui, memuji pasangan kita. Nanti kita lihat. Maka apa yang terjadi? Perkawinan itu sudah tidak bahagia lagi. Maka apa yang harus kita bisa lihat? Perkawinan sudah gersang. Banyak harapan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Banyak perasaan negatif, marah yang disimpan terus meledak. Sorry to say, itu tadi yang didramatisasi itu bukan bohongan. Cukup banyak pasangan suami istri yang sudah tidak tahan dengan hidup perkawinan. Dulu bapak ibu yang banyak ngaco itu laki-laki. Ada affair lah, ngawur lah, meninggalkan rumah, laki-laki. Tapi karena emansipasi, yang kebablasan, sekarang banyak wanita yang affair juga. Banyak. Saya kaget. Hampir dari bicara dengan saya itu persentasinya tinggi sekali. Saya sudah affair, saya sudah berhubungan. Walaupun sekarang saya tidak lagi, tapi pernah. Saudaraku, kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena walaupun mereka berdua, mereka mengalami kesepian, loneliness. Sudah tidak didengar lagi oleh suami saya, Romo. Dia mendengarkan saya. Dia menasehati saya. Dia begitu sayang pada saya. Ibu-ibu, ingat, laki-laki kalau ada maunya diserang terus. Sudah dapat, tinggalkan. Laki-laki. Maka saya, kalau ada pasangan suami istri, mau menikah, si perempuannya, saya tanya, laki-laki kamu nyerang kamu enggak? Enggak, Romo, biasa aja, tinggalin. Berarti dia tidak sayang pada kamu. Tapi dia baik, tapi tidak bisa untuk menjadi pasangan kamu. Tidak bisa mengungkapkan cinta yang sungguh pada kamu. Karena laki-laki kalau sudah sayang, dia ada maunya, pasti nyerang, pasti nyeruduk. Biasanya nanti dalam bacaan Injil, siapa yang meninggalkan orang tuanya di dalam bacaan Injil? Di dalam kitab suci perjanjian lama, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bukan wanita. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Laki-laki, artinya apa? Memang akan ada gerakan dari seorang pria di saat ia mau sesuatu. Ya, atau ibu-ibu kan tahu kalau suami ada maunya sedang baik, mama cantik banget mah. Lalu pasti istri, apaan sih? Jadi bagaimana harapan dan keinginan tidak terpenuhi? Anda sebelum menikah punya cita-cita, punya mimpi, punya keinginan. Nanti kalau punya keluarga kayak gini. Coba, berapa presentasi yang tidak, buktinya sampai sekarang bertahan. Walaupun kelihatan ditahan-tahan. Ya toh Pak? Walaupun ketua CFM tetap aja ditahan-tahan lah. Jadi lihat di sini, seringkali kita harus apa? Saya selalu ngomong apa? Saya selalu bicara, Anda mungkin selalu ingat. Terdalam perkawinan, you have high expectation and you have low preparation. Ekspektasinya terlalu tinggi, lalu kita nggak siap melihat kenyataan. Suami saya Romo, dia pangeran, dia pelindungku. Tiba-tiba baru 2 tahun menikah.
Bu, itu pelindung ibu? Bukan, saya lindungi dia sekarang. Saya berharap bahwa punya sosok pria yang bisa melindungi. Saya berharap punya sosok istri yang melayani, senyum pagi-pagi. Papa mau kopi manis? Atau dengan lalu suami berkata, dengan racun aja mas. Kita ingin istri melayani, saya capek datang, nggak ngerecokin, nggak ngomong, nggak ngeluh apa-apa. Anda pulang bukan hanya M6 lagi, 16 lagi. Di luar ekspektasi kita. Kita mungkin tidak siap. Tidak hanya itu, di dalam perkawinan pun banyak masalah yang tidak terselesaikan. Banyak konflik yang akhirnya berhenti dengan apa? Diam. Gak mau solve the problem. No. Karena kalau ngomong, lihat aja suami istri, kalau ngomong ujung-ujungnya berkelahi. Maka saya kalau di dalam retret saya mengajarkan kepada suami, Pak, kalau ada emosi, lihat istri ada terus teriak-teriak, tolong sebelum Anda balas teriak, doakan dulu 3 salam Maria. Lalu bapak itu berkata, ya enggak jadi teriak toromo. Ya betul. Nanti kita lihat sering kali di dalam perkawinan aksi dan reaksi muncul. Dia kayak gitu, gua juga bisa. Dia bisa high rise the voice, and I can do it. Apa? Kamu gitu, emangnya saya nggak bisa? Dan istri kalau digas, suami langsung, yowes. Saya memberi rekoleksi di Malaysia. Ada seorang bapak lucu, dia berkata, Kong, sudah 50, 60 tahun perkawinan gitu ya. Lalu saya tanya, Kong, karena si ibunya itu cerita kepada saya, Romo, saya bahagia punya suami. Sudah 60 tahun kami perkawinan, masih ikut seminar. Lucu. Lalu saya tanya, apa yang membuat Oma bahagia? Engkau tuh pernah ngomong loh. Pernah ngomong apa? Ma, kamu jangan mati duluan ya. Kalau kami mati duluan, saya sedih. Saya pasti kesepian. Saya nggak ada yang melayani saya. Kamu tuh istri yang baik banget. Begitu? Iya. Lalu kan saya penasaran. Tanya si engkongnya. Namanya Eko kan selalu check and recheck. Saya deketin, Kong. Kata Oma, engkau pernah ngomong engkau akan sedih ya kalau Oma mati duluan. Betul, Pastor, betul. Oma itu baik sekali, baik yang ngurusin saya. Terus saya tanya, Kong, pernah nggak punya peristiwa yang paling membahagiakan dalam hidup perkawinan? Ada, Romo, ada. Apa yang paling membahagiakan? Waktu Oma pergi ngurus cucunya 3 bulan. Terus saya sendirian di rumah, itu bahagia sekali. Kenapa? Adem telinganya. Loh katanya kalau mati sedih. Ya kalau mati jangan. Kalau 3 bulan enggak apa-apa. Lihat, menarik bagi saya. Butuh sekali di dalam perkawinan saat-saat gitu, dimana kita untuk apa? Mengambil jarak, tetapi untuk saling apa? Merindukan, merawat api sayang lagi. Betul ya? Saya tuh kalau nggak ada kamu tuh kok merasa jadi kehilangan ya? Itu dirasakan sekali oleh ayah saya. Setelah ayah saya kehilangan ibu, ayah saya selalu berkata apa kepada saya? Ibumu ki apik benar.
Saiki aku ki yang sekon dindi ra ono sing nyediakno teh Naskita. Ombean mbokmu ki sing nang yen gawe Naskita wis paling enak tenan le. Dan bapak saya juga suka kopi mbokmu enak. Ya. Bapak selalu cerita akan apa keindahan dan kebaikan yang dia terima. He really miss her. Setelah ibu meninggal. Maka kalau di dalam perkawinan masalah tidak terselesaikan, akhirnya terlalu banyak kemarahan, kekecewaan yang ditumpuk, akhirnya dalam perkawinan kita membangun tembok. Bukan membangun jembatan, tapi tembok relasi. Artinya apa? Wes, terserah. Kowe arep ngopo wae terserah. Modar dhewe. Aku ora ngurus. Maka Bapak Ibu, lawan kata dari cinta bukan tidak cinta. Lawan dari kata cinta bukan benci. Lawan dari cinta adalah apa? Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau Anda sudah bapak-bapak, Anda tidak pernah ditelepon oleh istri Anda, berarti istri Anda sudah tidak peduli pada Anda. Jadi kalau Anda masih ditelepon oleh istri Anda 5 menit sekali, haleluya. Dan saya bisa tahu, walaupun tidak ada video call, saya bisa tahu bapak ini ngomong dengan istrinya atau bukan. Selalu, ya wes ya, kok dan ini ya wes ya. Dan ngomongnya pasti kenceng. Tapi kalau dengan teman wanitanya, halo, dan pergi dia menyelinap di bawah telepon. Saya tahu dia sedang telepon dengan cem-cemannya. Tapi kalau bapak-bapak ditelepon langsung diam, dia sedang ditelepon oleh Tuhan.